Om Swastiastu. Saya Niputu Tita Cahya Kemuning, nomor absen 34 dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram dikelilingi jajaran pegunungan dan gunung seperti Merapi, dan juga sungai-sungai besar seperti Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno antara lain Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Canggal, dan Prasasti Mantiase. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri di atas sebuah prasasti tertulis berangkat tahun 907 yang dikenal sebagai Prasasti Mantiase. Prasasti ini mengatasnamakan Dyah Balitung dan menjelaskan secara eksplisit bahwa penguasa pertama Kerajaan Medang ini adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Setelah Sanjaya meninggal, ia kemudian digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran lebih progresif dan bijaksana daripada Sanjaya, sehingga Kerajaan Mataram kuno lebih cepat berkembang. Daerah-daerah di sekitar Mataram kuno segera ditaklukkan, seperti Kerajaan Galuh di Jawa Barat dan Kerajaan Melayu di Semenanjung Malaya. Pada Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran pada masa pemerintahannya, ia memerintahkan untuk mendirikan Candi Pelausan, Sewu, dan Borobudur. Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak raja, yaitu Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, Dyah Balitung, Empu Daksa, Rakai Layang Dyah Tulodong, Rakai Sumba Dyah Wawa, Empu Sindok, Sri Lokapala, Makuta Wangsa Wardana, dan Dharma Wangsa Teguh. Sumber mengenai pemerintahan Rakai Panunggalan dan Rakai Warak sangat sedikit. Rakai Garung atau Samaratungga memiliki 2 anak. Yang pertama bernama Pramodawardhani yang merupakan putra mahkota, nantinya akan menikah dengan Rakai Pikatan. Yang kedua bernama Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga lebih mengedepankan kehidupan agama dan budaya. Dalam Prasasti Siwagera menjelaskan Rakai Pikatan memerintahkan untuk mendirikan percandian Loro Jonggrang. Selain itu, pada masa pemerintahan beliau terjadi perang saudara. Rakai Pikatan memiliki anak yang pertama bernama Rakai Gurun Wangi Dyah Saladu dan anak yang bungsu bernama Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala, keberhasilan beliau dalam menghalau musuh pada masa pemerintahan Rakai Pikatan mengakibatkan rakyat ingin beliau menjadi raja setelah Rakai Pikatan. Serangan yang dilakukan oleh Rakai Walaipukumbayuni yang mengaku sebagai keturunan dari Raja Sanjaya. Rakai Watuhumalang hanya terdapat pada Prasasti Panunggalan 896 Masehi. Empu Daksa kemungkinan merupakan ipar dari Dyah Balitung. Empu Daksa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu juga Empu Daksa mengenalkan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya. Rupanya Empu Daksa ingin menunjukkan dirinya bahwa keturunan Sanjaya. Rakai Layang Dyah Tulodong. Pergantian pemerintahan dari Empu Daksa ke Rakai Layang Dyah Tulodong dilakukan dengan perebutan kekuasaan. Rakai Layang Dyah Tulodong memerintah sekurang-kurangnya 8 tahun, namun tidak lebih dari 12 tahun. Selanjutnya, kekuasaan dipimpin oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Rakai Sumba Dyah Wawa, pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Mataram dilanda Mahapralaya. Masa pemerintahan antara Empu Sindok dan Dharma Wangsa Teguh disebut sebagai masa gelap, dikarenakan sedikitnya sumber yang menjelaskan pemerintahan Sri Lokapala dan Makuta Wangsa Wardana. Namun perlu dicatat, Sri Lokapala merupakan menantu dari Empu Sindok dan Makuta Wangsa Wardana merupakan putra dari Sri Lokapala. Pernikahan antara Sri Isana Tunggawijaya dengan Sri Lokapala melahirkan Mahendra Datta. Dharma Wangsa Teguh. 2 hal yang perlu dicatat pada masa pemerintahan beliau adalah penyerangan dan penguasaan terhadap wilayah Sumatera serta terbunuhnya
Dharmawangsa oleh Raja Wurawari. Di antara semua raja kerajaan Mataram kuno, yang paling berpengaruh adalah pertama yaitu Sanjaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mataram kuno. Kedua ada Rakai Panangkaran yang mendirikan Candi Pelausan, Sewu, dan Borobudur. Dan ketiga ada Dyah Balitung, memindahkan kerajaan ke Pohopitu, perluasan kekuasaan ke timur sampai Bali, dan pemenahan sistem pajak. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno ada candi dan prasasti. Yang termasuk candi yaitu Candi Gatotkaca, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Sedangkan dalam prasasti ada Prasasti Sojomerto, Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, Prasasti Ratu Boko, dan Prasasti Mantiasih. Lalu penyebab keruntuhan kerajaan Mataram kuno ada banyak, antara lain sebagai berikut. Letusan gunung berapi yang menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letakkan kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Adanya kekosongan di jabatan akhir kerajaan. Di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasehatnya, yaitu Empu Sindok. Empu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur.